Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mulai membaca dari kitab Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mau menyembah Dia, mau menyembah Allah, menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan adalah roh. Nah, kalau kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, Dia juga roh berarti. Karena juga di dalam Kisah Rasul pasal 16 di ayat 6 dan 7, di situ dikatakan bahwa roh Allah dan juga roh Yesus. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang nama dari Tuhan atau nama dari Allah kita akan terkonek dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. Dia mengatakan bahwa Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Ya, berarti Dia adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 4 di ayat 12 dikatakan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya oleh nama Yesus. Berarti Yesus Kristus itu adalah nama dari Tuhan. Wujud dari Tuhan kita itu adalah roh. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Oleh karena itu kita bersyukur dan kita bangga, ya, kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Luar biasa, ya. Kita ini adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam kita, ya. Tentu saja kita yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Thomas mendeklarasikan, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Apakah Yesus komplain pada waktu itu? Yesus tidak komplain, karena Dia dalam wujud roh yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena dalam tubuh kebangkitan, Dia sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan kematian itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau kita mau melihat Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 di ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidupku damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita harus berusaha hidup damai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus berusaha hidup damai. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau tidak ada perdamaian di dalam kehidupan kita? Di sini Rasul Paulus menasihati kita supaya kita harus berdamai, ya kan? Kemudian mengejar kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Tuhan itu wujudnya roh. Jadi Tuhan itu bukan dilihat dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan itu akan kita lihat dengan mata rohani kita. Ya, karena Allah itu roh. Berarti kita harus melihat secara roh. Ya, bukan melihat secara jasmani seperti waktu Dia datang menjadi manusia. Memang Dia pernah datang menjadi manusia. Kemudian waktu Dia bangkit juga Dia menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Ya, Dia Allah yang roh, yang mau menampakkan diri. Ya, wujudnya memang roh, makanya menampakkan. Dan tidak semua orang Dia menampakkan diri waktu Dia
dalam tubuh kebangkitan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita susah untuk mengerti tentang Allah kalau kita sendiri tidak masuk di dalam hadiratnya. Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 di ayat 10 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Luar biasa. Roh akan menyelidiki sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ya, di dalam dirinya yang tersembunyi dia bukakan kepada kita, orang-orang yang memiliki Roh Allah. Kita yang membuka hati dan menerima dia, ya, Roh Kudus ada dalam kita, ya. Di ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari Roh Allah. Luar biasa. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Roh yang kudus yang ada dalam kita. Kita adalah bait Allah itu. Sini juga dia tegas mengatakan bahwa apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Berarti kita yang memiliki Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, ya, sebagai Tuhan dan Allah kita, kita menerima dia dan dia menganugerahkan Rohnya di dalam kita, sehingga kita mengetahui tentang dia, kita mengetahui tentang Allah. Banyak orang berapologet, bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang Allah, ya, tetapi firman Tuhan mengatakan kita bisa mengetahui tentang dia kalau Roh itu ada dalam kita. Dan ini yang menjadi ukuran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Kebenaran firman Tuhan ini hanya bisa dibukakan kalau Yesus ada di dalam kita. Yesus itu adalah Roh Kudus itu yang membukakan bagi kita. Di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 dikatakan bahwa Yesus yang membukakan pikiran sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Begitu juga di dalam 2 Korintus pasal 3 di ayat 14 dan seterusnya dikatakan bahwa Kristus yang akan membukakan pikiran kita. Kalau tidak dalam Kristus itu ada belenggu yang menutup. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menerima dia di dalam kehidupan kita. Kita harus dengan bibir kita, dengan mulut kita, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, sebagaimana yang dideklarasikan oleh Thomas, engkau Tuhanku, engkau Allahku. Oh haleluya. Dan saya yakin dan percaya Roh Allah itu juga akan membukakan hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya, dan dia juga yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang selalu melangkah di dalam optimisme yang tinggi. Kita selalu melangkah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa dia ada bersama kita. Dan yang terutama adalah ketika satu waktu nanti kita dipanggil oleh Tuhan, dosa kita dihapus sehingga kita layak untuk masuk surga yang kekal. Haleluya. Dan ini yang menjadi tujuan utama kita. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, firman Tuhan menjamin bahwa dosa kita dihapus. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Dan saya yakin dan percaya kalau kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Allah bekerja dalam kita, Roh Kudus yang bekerja dalam kita, namanya adalah Yesus Kristus, satu-satunya nama, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.